Bank RKPD tahun 2021 yang akan dilakukan sebentar lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan membuka dialog antara utusan kecamatan dengan Bapak Bupati berkaitan dengan prioritas pembangunan kita 2021 yang sudah kita sama-sama ikuti dalam penyampaian Bapak Bupati maupun Bapak Kepala BPLitbang tadi. Karena itu kami akan bagi dalam 3 session. Ya, kami sampaikan untuk dialog ini akan dibagi dalam 3 session dan admin akan mengontak masing-masing kecamatan. Tidak perlu dari kecamatan mengontak ke admin, tetapi admin yang akan mengontak ke Bapak Ibu yang ada atau peserta musrenbang tingkat kecamatan. Di session pertama ini akan ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, dan Kecamatan Golewa Selatan. Mohon kecamatan lain yang di luar 4 kecamatan ini mohon bersabar. Ya, mohon bersabar. Saya minta terputus. Sabar dulu. Kontak ke Pak Hendro. Pak Hendro saat ini ada di Kecamatan Bajawa bersama Bapak Camat dan utusan Kecamatan Bajawa. Mohon mikrofonnya disiapkan untuk Bapak Bupati dan narasumber lain yang akan merespon pertanyaan. Baik, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Dari Kecamatan Bajawa. Ya, kami laporkan Silakan pertanyaannya. kami dari kedua Kecamatan Bajawa, saya pelapor, Bapak Izin Dio. Ya, silakan. Utusan Kecamatan Bajawa. Ya, silakan pertanyaannya. Kami tidak menyampaikan pertanyaan, tapi kami menyampaikan beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Ngada. Oke. Untuk persoalan di wilayah Kecamatan Bajawa. Yang pertama, silakan. Yang pertama persoalan air bersih. Masih ada wilayah di Kecamatan Bajawa yang tidak mendapat akses air bersih yang baik. Dari ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Ngada. Ya, pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, tentang peran RT yang harus mendapat perhatian dari pemerintah secara lebih baik. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa RT adalah contoh pembangunan yang mana
perhatian dari pemerintah perlu Ya, sudah ditangkap pertanyaan yang kedua. Mohon perhatian pemerintah akan meningkatkan peran RT. Sudah. Masih ada pertanyaan lain? Oke, baik. Terima kasih Pak Ipin. Kita melangkah ke kecamatan selanjutnya, yaitu Kecamatan Batara. Silakan kontak lewat Pak Roland. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Dengan siapa pertanyaannya? Singkat, padat, dan jelas. Iya, dari Berjalan Utara berkaitan dengan 7 prioritas di 2021. Di sini paling pertama, yang sampai hanya prioritas tapi itu berjalan. Berkaitan dengan jalan provinsi luas Balikpapan. Dan saat ini di Desa Nabelenga ada 2 titik itu, kalau tidak cepat kita bangun atau kita kerjakan itu bisa putus. Ini sangat mengganggu. Itu jalan provinsi Balikpapan. Yang kedua, untuk melantarkan tugas para camat, saya minta kalau kita di 2021 ada pengadaan mobil dinas untuk para camat. Karena saat ini kami sangat susah dengan topografi yang kecamatan cukup tinggi yang banyak rusak, kami sangat sulit untuk bisa akses ke desa-desa. Kalau bisa di 2021 kita arahkan juga dengan mobil Pak Camat. Ya, siap. Rata-rata kami di tingkat desa masih tingkat kecamatan, ke sana. Saat ini sudah tidak bisa. Ya, sudah ditangkap. Lanjut ke pertanyaan itu. Yang ketiga, berkaitan dengan meteran listrik yang ada di desa Ulubai 1, Ulubai 2, dan Babia. Itu jalannya sudah pasang, namun meteran saat ini belum pasang. Kira jalan keluarnya bagaimana? Oke. Yang ketiga, kita di kecamatan ini mengalami kekurangan pegawai. Yang dalam pesan tugasnya cukup sulit. Kalau memungkinkan di 2021 bisa ada penambahan pegawai untuk mengisi ada sesi-sesi yang kurang atau di staf, juga di selain di kantor camat juga di puskesmas. Oke. Di puskesmas. Baik, terima kasih. Sangat kurang. Baik, terima kasih. Kemudian yang kelima, berkait dengan ini, kita di Kecamatan Jatara Tansudi, kalau bisa juga dianggarkan dengan sumur bor. Apakah bisa dibantu dari Pemda dan kabupaten atau bagaimana? Oke. Tangkap maksudnya. Dengan masalahnya di sekitaran 12 kilo. Ya. Untuk masuk ke tingkat Kecamatan Tansudi. Ya, siap. Apa bisa tidak bantu kita dengan sumur bor? Ya, Terutama lanjut. di serang-serang pemerintah seperti di Kampung Puskesmas, di Pospon. Ya, sudah lanjut. Terkopi. Jadi untuk sementara itu dulu buka penambahan, nanti kita Baik. langsung di Petlipa. Ya, terima kasih. Yang kurang waktu kita. Terima kasih Bapak Camat. Kita lanjut ke kecamatan ketiga, Kecamatan Golewa, lewat Ibu Ernest. Kalau sudah langsung di off kan handphone. Halo, selamat siang. Selamat siang.
Halo. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, selamat siang, Pak Sek. Ya, Yang silakan. pertama, kami dari Golewa memberikan apresiasi dan terima kasih karena Musrembang KPD kali ini ya lebih bagus di tengah-tengah situasi COVID. Ya, kita bisa mencari langkah inovatif untuk melakukan Musrembang KPD tahun ini dan baik. Kemudian kami hanya mempertegas lagi untuk usulan-usulan yang menjadi prioritas di Kecamatan Golewa, yaitu bisa menjadi perhatian dari SKPD dalam melalui Rinja RKPD di 2021. Kemudian ada masukan yang pertama bahwa melalui dana akselerasi di Kecamatan Golewa pada Musrembang tahun 2018 kita mengusulkan untuk pembangunan pagar tembok puskesmas Koyoda, ya. Namun karena pertimbangan bahwa dana tersebut dialihkan untuk sebagian penataan Kota Berjawa menjadi kota buah dan kota bunga, sehingga tidak bisa dilaksanakan di tahun 2019. Sehingga usulan kami dan juga mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Golewa itu bisa menjadi prioritas di tahun 2021. Ya, optimalisasi. Melalui dana akselerasi. Ya. Ya. Selain untuk operasional PKK Kecamatan Golewa di tahun 2021. Mungkin itu usulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Camat Golewa. Selanjutnya yang terakhir di sesi pertama dari Kecamatan Golewa Selatan, Ibu RT. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, dari Kecamatan Golewa Selatan, silakan ajukan pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada. Langsung pada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, berkaitan dengan acuan baku dalam perencanaan pembangunan, khusus berkaitan dengan poin wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan 5 usulan yang sudah disampaikan, kami tambahkan lagi 1 poin, yaitu Jalan Waturoka, Ligu Raja. Ya, saya pikir tambahan berkaitan dengan poin itu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Permendagri yang menjadi acuan dalam perencanaan, yaitu Permen 90 tahun 2019. Dan RKPD yang nanti ditetapkan dengan peraturan Bupati supaya bisa memastikan dari sisi lokasi pembangunan ketika ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Ngada. Tentunya teman-teman sudah mengacu kepada Permendagri mengenai pedoman penyusunan RKPD maupun juga pedoman penyusunan APBD nanti. Demikian Pak Sekretaris, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Camat Golewa Selatan. Baik, selanjutnya Bapak Bupati dan para narasumber akan merespon. Kami silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjawab terhadap hal-hal yang disampaikan dari 4 kecamatan, saya perlu menyampaikan sebagai catatan, baik untuk pemerintah kabupaten sendiri maupun untuk para camat dan para kepala desa dan kelurahan. Kita sama-sama ketahui
bahwa dengan wabah COVID-19 ini banyak anggaran dan kegiatan yang harus direlokasi kembali, dilakukan rasionalisasi kembali. Terakhir ada keputusan bersama antara Mendagri dan Menteri Keuangan, itu diwajibkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan rasionalisasi terhadap belanja langsung dan belanja modal kurang lebih itu 50%. Dan dari hitung-hitungan sementara dari belanja langsung dan belanja modal, kita harus menyediakan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini kurang lebih 117 miliar. Angka oleh tim Kapeda sudah menemukan sejumlah angka 50% yang menjadi keharusan dan kewajiban untuk dilakukan rasionalisasi anggaran. Itu artinya berkonsekuensi terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2020 ini terpaksa dipending. Konsekuensi dari rasionalisasi anggaran yang berdampak pada pending untuk beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu, saya mohon tim tingkat kabupaten yang pertama untuk melakukan perubahan terhadap target-target yang sudah kita sepakati di tahun anggaran 2020 ini. Yang kedua, dengan kita merubah dan konsekuensi pemotongan anggaran itu, target 2020 akan mengalami penurunan. Selanjutnya, tentunya berdampak terhadap target-target kita di tahun 2021. Tadi kita sama-sama mendengar penjelasan secara teknis dari Ketua Bapeda. Minta maaf, dari Kepala Bapeda. Ini konsekuensi yang memang harus dilakukan sebagai dampak dari kita melakukan rasionalisasi anggaran sejumlah kurang lebih 117. Target 2020 harus dilakukan penyesuaian, tentunya sekali lagi berpengaruh terhadap target kita di tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, ada semacam pikiran. Tadi kalau kita ikut penjelasan, RPJM kabupaten harus selaras dengan RPJM provinsi dan selaras dengan RPJM nasional. Itu artinya di tingkat kabupaten juga harus sama dalam hal apa? Sekarang desa mendapat alokasi anggaran dari pusat. Itu artinya RPJM Des harus selaras dengan RPJM kabupaten. Sehingga dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, kita harus bisa melakukan apa disebut dengan sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi terhadap apa? Terhadap program, kegiatan, dan anggaran yang berdampak terhadap target-target yang akan ditentukan dalam target kabupaten. Sehingga mekanisme musrenbang ini
untuk ke depan kita harus melakukan penyesuaian kembali. Misalnya apa? Pada saat Musrembang Des, Musrembang Cam, harus dibahas itu adalah bagaimana LKPD Pemda tahun 2021, bagaimana LKPD yang merupakan RPJMDes itu 2021. Sehingga dari hasil Musrembang Des, Musrembang Cam terhadap program dan kegiatan yang diusulkan dalam Musrembang tidak diarahkan semuanya atau semata-mata kepada anggaran APBD. Ada program, ada kegiatan yang bisa dilakukan di desa melalui anggaran desa, itu harus dilakukan di melalui anggaran desa. Kita mengenal dalam sistem perencanaan kita ada sifatnya top down, ada sifatnya bottom up. Harus dikolaborasikan, harus diintegrasikan, dan harus disinkronkan. Sehingga ada program kegiatan yang bisa didana oleh desa, tidak perlu diusulkan melalui dana APBD. Ini saya minta perhatian dari semua kepala desa camat. Mekanisme yang dibangun adalah pada saat Musrembang adalah kabupaten merencanakan, menyampaikan renja atau LKPD bisa tahun 2021. Lalu desa bagaimana? Kita bahas terhadap program kegiatan. Itu sampai di tingkat kecamatan, juga sampai di tingkat kabupaten. Bahkan juga saya berharap ini sampai di tingkat provinsi. Sebagai contoh, LPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mau kurang jumlah keluarga miskin dari 21% menjadi 12%. Kita sama-sama tahu ada 14 indikator kemiskinan. Antara 5 sampai 6 indikator itu minta maaf, ada di perumahan, yaitu rumah yang layak huni sesuai dengan standar, luas rumah, plester, pintu jendela. Kita belum bicara sampai dengan dapur, kamar mandi, WC, listrik, air, IPA, dan lain sebagainya. Saya menyampaikan terima kasih untuk semua kepala desa, camat, bahwa untuk provinsi baru kita ada kesepakatan MOU dengan gubernur bulan November, rakyat para bupati Lampung Bajo, baru ada tanda tangan tentang MOU. Isi MOU itu adalah bahwa mewajibkan para bupati untuk supaya anggaran desa wajib membangun rumah layak huni minimal 10 buah. Itu baru itu tahun 2020. Kita bersyukur kesepakatan bersama kita ngada ini sudah 2019. Kita ada 135 desa. Sehingga kalau 10 buah itu artinya sudah 1.350 buah yang kita bangun rumah layak huni melalui anggaran desa setiap desa. Di Tabanan Kabupaten kita ada 150. APBD yang kita anggaran di APBD itu 150 di luar bantuan-bantuan merupakan program dari dinas-dinas terkait. Misalnya dinas sosial dan lain sebagainya. Ada bantuan rumah, itu tidak belum itu. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai bupati menyampaikan terima kasih atas kerjasama kita. Sehingga pada saat Musrembang, minta maaf, pada saat penyampaian visi misi gubernur wakil gubernur, saya menyampaikan untuk perumahan kita kolaborasi, integrasi, sinkronisasi. Misalnya APBD provinsi sekian puluh ribu dibagi setiap kabupaten. Setiap kabupaten APBD sekian ribu rumah. Kemudian desa sekian ribu rumah.
Saya pikir dalam tempo 2-3 tahun dari indikator perubahan ini mungkin kita sudah bisa selesai. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita kolaborasi, bagaimana kita integrasi, sinkronisasi antara anggaran provinsi dan kabupaten, saya coba menghitung-hitung dari APBD provinsi dan semua APBD kabupaten kurang lebih itu hampir 30 triliun. Itu 1 tahun 30 triliun. 30 triliun. Kalau 3 tahun 90 triliun. Ini hari ini saya sampaikan pada penyambut visi misi gubernur di Hotel Aston. Saya bilang Pak Gub, kita mau 1 tahun 30 triliun, 3 tahun 90 triliun. Masa NTT tidak bisa keluar dari kemiskinan? 90 triliun uang terlalu banyak untuk NTT. Kelemahan kita selama ini adalah APBD provinsi dan lain, kabupaten dan lain, desa dan lain. Tidak ada kolaborasi, baik program kegiatan plus anggaran. Makanya Pak Kepala Bapeda, mestinya pada saat kita menyusun RKPD atau Rendah kita 2021, kita sudah harus mendapat informasi dari provinsi tentang rencana RKPD tahun 2021. Sebab kalau tidak kita sulit mengkolaborasikan, sinergikan, sinkronisasikan sulit, karena tidak dapat informasi. Mestinya sebelum musyawarah kabupaten, informasi Rendah provinsi atau RKPD provinsi sebelum musyawarah kabupaten itu sudah disampaikan kepada para bupati, sehingga kita bisa sinkronisasi, kolaborasi dan integrasi. Sebab saya khawatir kalau input itu belum ada, akhirnya kita buat menjadi tidak seimbang, tidak pas dengan rencana kerja pemerintah provinsi. Kalau prioritas, saya pikir tidak ada soal. Tapi terhadap program kegiatan itu yang harus kita minta dulu ke provinsi, minimal ke Bapeda, rencana kerja provinsi tahun 2021 apa, supaya itu menjadi input. Selain musyawarah mekanisme sumbang di tingkat kabupaten, desa, kecamatan, kabupaten, minimal di tingkat musyawarah kabupaten, kita sudah mendapat input tentang program kegiatan yang melakukan di Ngadani dan anggaran provinsi. Kalau tidak terputus. Ya, saya pikir hal-hal ini menjadi perhatian kita ke depan. Minimal sebelum kita finalisasi para Bapeda, finalisasi kita punya rencana ini yang ada di depan ini, sudah minta ke Bapeda provinsi input tentang program kegiatan yang mau dilakukan di Kabupaten mana. Supaya sejalan, kita perintah sejalan, tapi kalau tidak itu nanti program kegiatan satu ke kanan, satu ke kiri. Ini tolong disampaikan pada provinsi. Nanti juga melalui komunikasi saya akan sampaikan ke Pak Gub dan Pak Wagub. Itu untuk seluruh kita peserta musrembang kabupaten ini, terutama yang lagi aktif ini, para camat, kemudian para pimpinan perangkat daerah. Kemudian terima kasih kehadiran lengkap ini. Forkompinda, ada Pak Ketua DPR, para Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan, ada Wakil Ketua lagi. Saya menyampaikan sekaligus terima kasih atas kerjasama kita selama ini pada seluruh anggota Forkompinda. Apalagi dalam situasi selama ini, ya Pak Kapolres, semua kita sering kita berkantor di gugus tugas ini dari pagi sampai malam. Terima kasih kerjasama ini. Oke, baik. Untuk Kecamatan Bajawa, Kecamatan Batara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golser. Sebenarnya Kecamatan Golser ini saya tidak perlu jawab.
PLT langsung dia jawab, dia jelaskan, dia sudah tahu. Supaya kabar aku dia tahu saya tidak perlu jawab. Ya. Baik, saya coba mulai dari Kecamatan Berjawa, Pak Ipin Jeo, tentang persoalan air bersih khusus di Kota Berjawa. Ini benar Pak Ipin. Kalau kita amati dan kita data, ada sebagian besar wilayah di Kota Berjawa secara khusus ini belum tertangani dengan baik. Tentang hal ini, untuk Kota Berjawa kita sudah alokasikan anggaran kurang lebih 8 miliar untuk menindaklanjuti program yang belum selesai kita lakukan di tahun 2018 dan 2019, yaitu waduk di Beto Waso. Ya, kalau buku Kopa itu di atas, ini di bawah sebenarnya itu waduk. Bukan, lebih tepatnya bukan Beto Waso, Kotisal itu Baimeo. Yang waduknya sudah kita bangun beberapa tahun lalu. Dan ini untuk menjawab terhadap kebutuhan air minum di wilayah sebagian Kota Berjawa ini yang belum terlayani dengan air minum. Dan melalui alokasi anggaran 2020 ini kita telah mengalokasi 18 miliar untuk menindaklanjuti program kegiatan dan sarana-prasarana yang sudah kita bangun. Dengan harapan tentunya wilayah-wilayah yang belum terjangkau dengan pelayanan air minum ini akan bisa terlayani apabila waduk dan bak yang rencana kita 1000 kubik di Bolonga, khususnya di Tower, di Boman, itu sudah bisa kita selesaikan di tahun 2020 ini. Untuk kita semua, air bersih yang kita siapkan melalui program-program ini baru air baku, belum air minum. Oleh karena itu, melalui komunikasi kami dengan Ibu Gubernur, kita akan dibantu unit-unit yang mengubah air baku itu menjadi air minum. Alat ini yang sebenarnya bukan karena lagi bisa diminum, tapi dengan teman-teman di Dinas Perumahan dan PDAM, saya bilang tidak perlu kita pasang orang langsung buka minum, tapi kita mau rubah pada bak-bak distribusi itu kita pasang alat ini sehingga status air itu yang selama ini air baku dia bisa berubah atau kita mengubah dia menjadi air minum. Yang berikut, saya juga menyampaikan terima kasih untuk pertama kepada Dinas PMD P3. Terima kasih saya semua kepala desa. Karena kita beberapa tahun anggaran desa juga itu disepakati untuk membangun fasilitas air minum yang ada di setiap desa. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Lalu bagaimana untuk menjawab kekurangan kebutuhan akan air minum di desa? Saya sudah minta melalui rapat koordinasi kami dengan Dinas Perumahan dan PDAM untuk melakukan pendataan sumber-sumber air minum kita, supaya dengan data yang ada kita bisa programkan kegiatan tentang bagaimana persoalan air minum di satu wilayah atau di satu desa. Dengan kita harus mengetahui dulu sumber-sumber air itu ada di mana. Bahkan saya sampai minta itu berapa detik, berapa jarak. Dan untuk diketahui kita bersama, untuk kebutuhan air minum kita tidak pakai hitung-hitung secara ekonomis. Oh, ini hanya dilalui sekian rumah, sekian penduduk, uang kita keluar ini terlalu banyak tersimpan. Kita tidak pakai rumusan hitung-hitung ekonomi seperti itu. Karena kebutuhan air minum ini kebutuhan pokok.
Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf untuk para kepala desa dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada yang memang belum terjangkau pelayanan air minum ini. Tapi percaya bahwa dengan dekat kita, ya, dengan 3 prioritas, Jala Siro Salo, Baik Gabo, Dara Riro Rano, dari waktu ke waktu itu tetap komitmen pemerintah, dan pemerintah konsisten untuk terus menangani 3 hal ini. Yang dari Kecamatan Bejawa Pak Ipin Jeo tentang peran RT, saya maklum bicara dengan insentif. Ya, saya menyampaikan permohonan maaf bahwa sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapat hitungan-hitungan yang pas. Ya, tapi melalui dinas PMD 3 hal ini sempat kita bicarakan untuk kita juga memperhatikan RT, RW. Sebelum nanti ada kebijakan yang kita putuskan berkaitan hal-hal ini, saya mohon juga peran aktif dari RT, RW, kepala desa, kelurahan. Kenapa saya sampaikan ini? Ya, coba kita lihat, saya minta maaf saya menyampaikan hal-hal. Yang pertama, coba kita tadi ada bicara tentang drainase dalam kota. Di beberapa tempat, di beberapa wilayah dalam kota itu, salurannya itu sudah dibangun secara permanen. Tapi peran kita kurang, mengakibatkan saluran-saluran permanen sudah dibangun akhirnya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Ada endapan-endapan dalam saluran-saluran permanen itu, sehingga begitu hujan datang, air datang, ya dia tidak di saluran, dia masuk di jalan, yang dampaknya ke rumah tidak masing-masing. Coba bayangkan di satu tempat dan kota Bejawa ini, saluran permanen ini bagus, tapi karena kurang perhatian kita, terutama dari seluruh masyarakat, akibatnya di tahun 2019 kita harus alokasikan anggaran 1,7 miliar hanya sekedar memperbaiki kembali, yang sebenarnya secara visi konstruksi itu sudah memadai. Bukan saluran tanah, saluran permanen. Hanya apa? Timbul tanah, endapan tanah yang ada di saluran permanen itu. Akibatnya ya air tidak datang, dia tidak dalam kota, dia tidak mengalir dalam saluran, dia keluar di jalan. Untuk penataan drainase dalam kota Bejawa, saya sudah minta dinas perumahan untuk buat pemetaan berdasarkan topografi kota Bejawa ini. Harus kita pilih wilayah ini buangnya kemana, wilayah ini buang akhirnya kemana, supaya penanganan saluran drainase dalam kota ini terarah. Sebab kalau kita bangun dengan tidak tahu ini airnya akan dialirkan terakhir kemana, akhirnya ada saluran permanen, tapi yang terjadi ada genangan di dalam saluran permanen, karena tidak tahu nih air mau buang kemana. Yang kedua, soal kebersihan. Kita ini sama-sama ketahui bahwa kita telah mengangkat tenaga kebersihan dalam kota yang diurus oleh lingkungan hidup. Tetapi tenaga kebersihan ini sebenarnya untuk di tempat-tempat umum yang tidak ada penghuni. Tapi ternyata mereka urus dari rumah ke rumah. Ini kembali kepada persoalan kita. Saya berharap marilah ke depan kita memperhatikan secara bersama-sama tentang hal-hal yang menjadi kekurangan kita selama ini, baik aparat di tingkat bawah, terutama masyarakat luas yang ada di kota Bejawa ini. Karena sesuai dengan rencana kita 2019 kita sudah tetapkan bahwa kota Bejawa ini kota bunga dan kota buah.
Dan kita mulai dengan penataan kota tadi disinggung oleh Pak Kepala Bapeda. Kita sudah dokumen-dokumen perencanaan untuk penataan kota. Pertama dari UGM, yang kedua dari UI, termasuk kebun raya di Molopo. Dan kita lihat di Lapan Kartini sudah ada sebagian itu sebagai pilot untuk kita bagaimana penataan kota pejabat di Lapan Kartini itu. Makanya secara anggaran di tahun 2020 ini kita juga alokasikan anggaran untuk penataan di Lapan Kartini secara keseluruhan. Kita ingat dulu ada penilaian kota terkecil terkotor itu Jawa. Kita mau jadikan kota Pejawa ini dengan program kita Kota Bunga dan Kota Goa. Kita mau kembalikan kota Pejawa sejalan dengan filosofi dasar kota Pejawa yang dibangun. Ini kan tempat peristirahatan, tempat kota pelajar. Kita mau kembalikan kota Pejawa seperti itu. Tapi ini rencana kita. Tetapi dalam segala kekurangan kita, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi ya para camat, para kepala desa dulu dan seluruh masyarakat. Ya saya pikir hal-hal kurang ini saya sampaikan tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi ini catatan kita untuk menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih Pak Ipinjo. Yang berikut Kecamatan Batara, Jawa Utara. Jalan Baik Panam Bazar. Tadi Pak Camat sendiri punya jalan provinsi. Kalau jalan provinsi secara aturan kita tidak punya kewenangan. Tapi apa disampaikan oleh Pak Camat ini tentunya meminta kita untuk mengkoordinasi lebih lanjut dengan provinsi supaya pada dua titik yang hampir putus dan lain sebagainya itu bisa segera ditangani. Tetapi dalam keadaan mendesak tentunya kita ada kebijakan melalui BPBD ya supaya dia dibuat dalam pernyataan bencana supaya mungkin bisa dari APBD kita bisa tangani sifatnya sementara, sifatnya darurat sehingga jalan itu tidak putus seperti kata Pak Camat Pejawa. Camat Pejawa Utara. Lalu yang berikut tentang pengadaan mobil. Ini menjadi keperhatian kita semua. Saya tahu kesulitan karena kita juga pernah jadi camat. Tapi untuk sementara saya mau dengan fasilitas mobilitas ada kita perdayakan dulu, kita gunakan dulu. Itu tidak sedih camat. Teman-teman di pimpinan perangkat daerah mobilnya itu sudah klokrak, tidak ada. Pilihan yang kita pilih adalah lebih baik kita tingkatkan jalan daripada kita beli mobil baru. Kita tidak tingkatkan jalan, kita tidak bukan jalan, kita boleh mobil baru, portul macam EB1, tapi kita menuju suatu tempat, mungkin pada titik tertentu, segmen tertentu, kita lepas mobil di situ, kita jalan kaki menuju tempat yang kita akan kunjungi. Pilihan kita lebih baik kita tingkatkan itu jalan, biar mobil kita putar-putar, kita tahu akhir juga sampai di tempat tujuan. Lalu kenapa prioritas infrastruktur? Kita panjang jalan kita 1042 km. Sampai dengan 2020 prediksi kita baru bisa sampai dengan 700. Itu artinya 342 km yang baru kita tangani. Sama juga cara pemikiran kita. Kenapa? Infrastruktur kita genjot di mulut jilid 1, jilid 2. Karena kita hitung-hitung secara ekonomi. Kalau jalan jelek, gula orang dari Pejawa itu 1 kilo 15.000, tapi kondisi jalan jelek yang jual di desa bisa 20.000 atau 5.000 1 kilo. Masyarakat kehilangan. Kemudian sebaliknya, produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di desa bersatu karena kondisi jalan jelek, pedagang atau beli mungkin di kota ini 15.000, dia beli di desa itu bisa 10.000. Lagi-lagi petani kita mengalami kekurangan. Baik bahan yang diproduksi yang dijual dari kota maupun bahan-bahan atau komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat desa, sehingga pilihan kita lebih baik infrastruktur ini kita tingkatkan dari waktu ke waktu.
listrik. Betul, setahu saya itu belum tuntas. Ini yang menjadi persoalan kita ada dengan PLN. Terus kita berkomunikasi. Pernah satu saat dengan persoalan ini saya minta Pak Sri Dua langsung ke pusat saja. Tapi sampai sekarang juga belum ada keputusan. Bayangkan, coba ini mereka ini perusahaan. Lalu pemerintah sudah membantu masyarakat dengan memasang instalasi gratis perlu maju 2,5 juta. Itu beberapa tahun lalu, termasuk di Ulumaya 1, 2 dan beberapa tempat yang lain. Instalasi sudah terpasang. Meteran itu kan tugasnya PLN. Pertama kami tanya, kenapa Pak kami kuotanya kurang? Kami dikasih data terbatas. Lalu berikut kita cari tahu. Terakhir baru kita tahu bahwa yang dilayani itu hanya keluarga miskin yang sesuai dengan data yang ada pada dinas sosial atau kementerian sosial. Saya bilang Pak Ani, saya berpikir memang kalau perusahaan plat merah ini memang susah. Kamu perusahaan semakin banyak listrik masuk rumah, kamu pendapatannya makin besar. Kita kesulitannya ada di situ. Soal data kemiskinan, mereka prinsip gunakan data yang ada di Kementerian Sosial. Saya bilang kami juga punya kriteria kemiskinan berdasarkan kondisi di Kabupaten Ngada. Maka rumah-rumah yang kami pasang itu mungkin tidak terdata di dinas sosial, tapi itu berarti kriteria lokal yang kita tetapkan mereka masuk dalam kategori keluarga miskin. Tidak sekali Ulumaya 1, Ulumaya 2, beberapa tempat yang merasa terbangun sampai sekarang juga itu ternyata belum bisa ada jawaban yang pasti dari PLN. Tapi saya mau maaf untuk kita semua, tentunya kami akan terus membantu dengan PLN supaya instalasi yang sudah terpasang segera dipasang meter sehingga listrik itu bisa menyala dari instalasi atau rumah-rumah yang sudah dibantu instalasi oleh pemerintah. Lalu tentang kekurangan PNS, Pak Camat Maenaji, kita sudah menyusun rencana pergeseran pegawai negeri yang kita sama-sama ketahui. Pertama eselon 2 sudah asesmen dan dari 9 itu 39 lagi. Tapi berdasarkan Undang-Undang 10 2016 bagi daerah yang melaksanakan pilkada, izin mutasi itu harus mendapat izin dari Mendagri. Terbukti yang sisa dari eselon 2 sampai sekarang ini belum bisa kita latih karena kami sudah ajukan ke Mendagri melalui ODA dan sampai sekarang juga izinnya belum keluar, sehingga ada beberapa dinas yang terpensiun, misalnya DPR, kemudian di kependudukan pengendalian penduduk, asisten satu, belum kita latih. Sehingga Pak Camat untuk pengisian jabatan-jabatan logo itu memang belum bisa kita lakukan karena prinsipnya sekali lagi bagi daerah yang melaksanakan pilkada, mutasi itu harus mendapat izin dari Mendagri. Kita tidak tahu kalau memang tunda ke tahun depan ya, kami akan bersurat kembali supaya yang kami rencana untuk pengisian jabatan logo dan mutasi dan lain semuanya bisa kita lakukan. Oleh karena itu Pak Camat, saya mohon bersabar karena kita terikat dengan regulasi berkaitan dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Air minum melalui sumur bor, ya. Kalau anggaran tidak terlalu besar, saran-saran melalui dana desa, saya kira Pak Joni itu bisa beberapa desa membiayai secara bersama-sama. Karena minta maaf Pak Camat, kalau APBD saya sudah sampaikan dari tadi 50% kita harus untuk 2020.
Karena dengan rasionalisasi anggaran, saya sampaikan tadi, target-target pasti berubah. Sekarang ada soal lain juga, kita sudah susun Lengga 2020. Bagaimana terhadap program kegiatan yang kita sudah pangkas di tahun ini? Itu soal lain lagi yang harus menjadi pertimbangan kita. Yang pertama target pasti akan berubah. Yang kedua, bagaimana kegiatan rasionalisasi yang kita pending? Mau dimasukkan ke tahun berapa? Bisa saja ada keputusan nanti untuk Lengga 2021. Pertama, kembalikan program-program prioritas yang kita pending pada tahun 2020. Kemungkinan itu bisa terjadi. Karena dari Menteri Keuangan menyampaikan ini APBN ini baru normal itu tahun 2023. Jadi ada soal-soal yang memang harus kita pertimbangkan secara baik-baik dan penuh dengan perhitungan-perhitungan. Ini ada banyak kegiatan yang kita 178 itu berkaitan dengan prioritas-prioritas kita, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus kita pakai. Ini berkaitan dengan belanja langsung yang harus kita pakai 50%. Nah, kita bicara diskusi di musim baru 2021. Tapi bagaimana konsekuensi dengan kegiatan program prioritas yang kita pilih di tahun 2020 ini? Nanti masuknya di mana? Tahun keberapa? Apakah kemungkinan 2021 kita rubah kembali? Kita kembalikan dulu terhadap program kegiatan yang kita pilih atau bagaimana? Itu tentunya menjadi kewajiban kami untuk kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui musyawarah provinsi nanti. Saya kira tingkat provinsi pun juga akan sama, karena anggaran di provinsi itu disiapkan 272 miliar. Itu berarti ada rasionalisasi terhadap program-program prioritas dan kegiatan prioritas tingkat provinsi. Kemudian Kecamatan Golewa tentang pembangunan pagar puskesmas. Saya mohon maaf, ya, memahami skala prioritas ini tentunya harus ada kriteria-kriteria. Ya, tidak ada kriteria menurut versi kita. Tentunya kriteria prioritas berdasarkan RPJMD yang kita tuangkan dalam Lengga dan RKPD. Sehingga saya mohon maaf kalau bertahu teman-teman, lebih saya terus terang untuk pembangunan pagar puskesmas mungkin kita tunda. Nah, inilah pentingnya musyawarah ini, supaya mana yang bisa kita sepakati, mana yang bisa kita tunda. Yang berikut Kecamatan Golewa Selatan tentang jalan umum batas wilayah ini, Pak. Memang pelaku jadi pemain anak main. Jadi gini, kita soal aturan tentang batas wilayah administrasi. Pandai benar PLT Kecamatan Golewa Selatan. Dia tahu ini dia belum tahu. Dan baik, karena ini kami sendiri sudah lihat pada saat kita penyerahan bantuan untuk Kavela Baturoka, kami sudah lihat dan saya sudah minta Dinas PU untuk melakukan survei. Memang rencana kita luas wilayahnya cukup besar, lalu di situ komoditi perdagangan begitu tumbuh dengan subur dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi prioritas kita dalam kita memperluas wilayah-wilayah pertumbuhan baru. Dan rencana kita itu benar, kita rencanakan di 2021. Tapi sekali lagi minta maaf, dengan kondisi corona ini terpaksa ada beberapa yang menjadi rencana kita di 2021 harus kita pending. Tapi kita bersepakat bahwa itu harus kita tangani. Itu kan dari waktu roka tembus ke Natalan.
dari Pak Camat ke Obo Wilayah dan kepada Bupati. Lalu tentang harus jelas lokasi pembangunan. Lokasi pembangunan nanti lihat di RK pada kegiatan. Bangun ini di mana? Bangun ini di mana? Itu tertuang dalam lokasi, dalam RK kita. Bangun jembatan, jembatan di mana? Itu jelas akan termuat dalam RK masing-masing perangkat daerah dan kepastian lokasi. Saya tidak tahu Pak Camat Golewa Selatan yang dimasukkan kepastian lokasi terhadap rencana atau terhadap kegiatan yang mau dilakukan. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kepastian lokasi terhadap kegiatan yang dilakukan itu sudah termuat jelas di RK. Misalnya tadi Pak Camat usul itu dari jalan tadi, saya tahu dari Waturoka, Watutoda, Nabara. Itu nomenklaturnya menjadi Waturoka, Watutoda, Nabara. Itu dimaksudkan kepastian lokasi. Ya saya kira begitu. Para camat, 4 kecamatan, kemudian hal-hal yang disampaikan melalui jubirnya, Camat Berjawa Ipin Jeo, Pak Ipin Jeo, kemudian Berjawa Utara Pak Camat sendiri, Kecamatan Golewa Pak Camat sendiri, Golsel PLT sendiri. Baik, para camat, 4 camat ini saya menyampaikan terima kasih atas pikiran, usul, saran dan hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bupati. Teman-teman semua, saya tidak bermaksud membatasi, tapi ini kan sudah melalui mekanisme musyawarah. Saya pikir hal yang sudah bisa disepakati sudah diputuskan musyawarah Can, kabupaten kita sebenarnya tinggal kompilasi, verifikasi. Dengan catatan di kami sini adalah kita lihat ada perencanaan sifatnya top-down, ada perencanaan sifatnya bottom up. Kita kolaborasi, kita sinergikan, kita integrasikan, sehingga mungkin ada yang ini kita tidak tampung mulai musim bangsa, tetapi ada program kegiatan yang tidak ditampung musim bandes, tidak ditampung musim bangsa, tapi dengan sifatnya top down. Kami baca langsung dalam rencana kita tahun 2021 nanti, ya. Sehingga saya pikir kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, saya pikir untuk camatan dan penjelasan saya ini, saya pikir saya sudah memberikan rangkuman untuk semua hal-hal nanti. Saya beri semua hal-hal yang dilakukan. Tetapi ada tidak hal-hal yang memang prinsip, saya pikir itu langsung nanti di kepala Bapeda atau sekretaris Bapeda. Bagaimana teman-teman, setuju tidak? Karena begini, ini dalam musim corona, jumlah orang dalam waktu bersama banyak, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh lama-lama. Yang ketiga, ini saya pinjam istilah gubernur. Kita mau jadi orang bodoh atau orang pintar? Kita semuanya orang pintar. Ciri orang pintar adalah rapat tidak lama-lama, tapi ada hasil. Tapi kalau rapat lama-lama dan tidak ada hasil, itu hanya orang bodoh. Sama kayak kita di ruang semuanya orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Para camat, utusan dari kecamatan, kita semua orang pintar. Ya, ciri orang pintar itu bicara tidak lama-lama tapi ada hasil. Ada kekurangan biasa, tapi itu tentunya ada mekanisme. Silahkan bisa datang ke Bapeda, Pak Camat, sedang bicara. Ya. Bagaimana Bapak Camat, utusan dari kecamatan? Saya perlu komen dulu dari mereka terakhir ada hal yang saya sampaikan ini. Coba salah satu. Yang belum, bagaimana kalau setuju nanti ada hal-hal yang mau disampaikan seperti ini, langsung saja ke Bapeda.
camat yang lain. Kalau ini kan saya sudah jawab. Lain video. Nanti ada masih kan dulu diskusi toh, ada Pak Jago, dulu. Boleh Bapak? Ya, saya sudah admin sudah. Halo? Pak Camat Golewa Barat. Selamat siang Pak Camat Golewa Barat. Bagaimana hal-hal yang saya sampaikan secara umum? Kami setuju, Pak. Oh, terima kasih Pak Camat Golewa Barat. Ini bukan pemain, tapi ini Camat Golewa Barat, anak main. Saya berharap semua camat itu jadi anak main, bukan anak main, tidak, anak main. Artinya sudah paham, sudah paham. Ya? Siap. Kami setuju, Bapak. Setuju. Bagaimana camat-camat yang lain? Admin. Riung Barat. Tidak. Mana? Riung Barat. Riung Barat. Belum. Selamat Riung Barat. Selamat siang adik. Sama. Selamat siang. Selamat siang Pak Camat. Saya lihat di wilayah ini, kenapa bukan? Selamat siang. Selamat siang. Sabar, sebelum komentar saya tanya kenapa gambar di slide itu bukannya merimis, kepanasan kok. Bagaimana Pak Camat yang harus sampaikan tadi bagaimana? Selamat Riung Barat, Pak. Selamat Iya, siang. maksudnya Riung Barat saya sudah sapa tadi Pak Camat. Iya. Yang pertama, mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Corona. Baik. Itu harapan menjadi doa kita bersama. Harapan kita. Sehingga tidak ada rasionalisasi yang Baik, Pak Camat. Begini, kalau sebuah sepakat, saya nanti akhir ini saya menyampaikan tentang virus corona ini. Yang kedua, isu corona ini menjadi masalah besar untuk di tingkat bawah. Pak Camat, Pak Camat, saya mohon izin Pak Camat, halo. Halo Pak Camat. Tentang virus corona, terakhir saya mau menyampaikan tentang virus corona ini. Yang saya beri penjelasan untuk seluruh camat masyarakat supaya bisa lebih memahami, lebih berperan aktif dalam berpartisipasi membatasi pengembangan virus corona ini. Ini dia, Pak. Ya Bapak, ini dia. Pak Camat Indri, selamat siang. Pak Camat Indri, sekali lagi selamat siang. Dia masih delay, Pak. Iya. Halo? Halo, Ya. halo, selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Camat Indri. Indonesia sepakat, Pak. Oke, terima kasih Pak Camat. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya mohon izin kita blok dulu, kita lanjut ke camat yang lain. Terima kasih Pak Camat. Jeribu, Pak. Noni. Pak
Jadi itu kan PLT sama kapak itu hukum tuh itu nanti kita omong sendiri di sini. Ini sama tidak. Halo? Ya. Halo? Halo, Ya, selamat siang ini. selamat siang Pak Admin. Dari mana? Dari camat mana? Payang, PLT, nanti kita besok kita ketemu, baru kita bicarakan. PLT camat Jerebu, itu juga anak main besok kita berbicara dengan kita. Mana lagi? Selamat siang Pak Camat Bolomeje. Selamat siang Pak Camat Bolomeje. Dan sampai Imron punya perusahaan. Ya Bapak. Pak Camat Bolomeje, selamat siang. Pak Camat, halo, apa kabar? Selamat siang, Pak. Pak Camat Bolomeje, selamat siang. Sore gak betul ya? Ya. Saya ini dasi kurang menurut saya. Pada prinsipnya, kami bisa memberikan dua hal itu untuk menentukan. Selamat siang. Selamat. Halo, selamat siang. Selamat siang nih, Camat Bolomeje kok. Iya, selamat siang. Oh ya langsung. Bagaimana dulu? Selamat siang. Selamat siang. Oh ya, pilih dulu. Cari camat lain karena noise-nya terlalu. Oke, karena jalurnya kita Mekas. Mekas selamat siang Mekas, Camat Riung. Mekas selamat siang. Selamat siang, Bapak Bupati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di camat saya? Ya, baik Pak. Mungkin Bapak Bupati ada persoalan selain usulan prioritas sudah kami sampaikan, ada persoalan yang perlu perhatian lebih. Yang pertama, kami usulkan adanya posko keamanan bersama di perbatasan Kombinasi Barat dan Wonogiri Manggarai Timur. Yang kedua, perlu dibangun tower telkomsel di hutan dinasti rakyat berkaitan dengan ada prospek pengembangan Karaku di kawasan Sabiuci selain pariwisata. Yang ketiga, persoalan dari waktu ke waktu yaitu jalan Provinsi Komando dan jalan Trans Flores. Juga persoalan yang kami hadapi yaitu mengenai pembangunan kantor lurah Nanga BC. Juga usulan pembangunan puskesmas Berkesambi. Dan terakhir, salah satu desa Binjing yang belum pelayanan listrik yaitu pengembangan jaringan listrik di desa Taintero Buah. Terima kasih Bapak Bupati, ini beberapa yang perlu mendapat perhatian serius. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Baik Pak Camat, untuk Puskesmas Legusambi kita sudah keluarkan keputusan peningkatan status Pustu Legusambi menjadi puskesmas.
tentunya harus diikuti dengan pembangunan secara prasarana. Tapi mohon maaf untuk sementara mungkin kita belum bisa lakukan seperti dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, soal infrastruktur jalan, ya, ke perbatasan Jalan Trans Flores, saya perlu sampaikan sebenarnya sudah tender dan sudah ada pemenang untuk penanganan jalan provinsi yang ada di Riau menuju perbatasan. Mudah-mudahan ini tidak kena pending. Ini anggaran provinsi. Karena untuk anggaran provinsi kita dapat ada 4-5 ruas jalan. Yang pertama Bejawa Koma, kemudian Koma Boras, terus Boras menuju Riau perbatasan, lanjut yang Budi kerja tahun lalu, kemudian Waipanam Baja, kemudian pemeliharaan jalan Waipanam Malenunjar mau bawah. Jadi kita bersyukur ya untuk jatah provinsi APBD 1 ini ada mendapat alokasi lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, kemudian tentang tower, sebenarnya 1 bulan lalu itu mereka yang urus-urus tower itu sudah baku WA dan saya untuk dia datang ketemu untuk rencana membangun beberapa tower di wilayah Kabupaten Ngada. Tetapi setelah tiba di Kupang, mereka diperintahkan oleh perusahaan untuk kembali karena dengan wabah corona ini. Mereka ada 3 orang sudah baku WA dan saya melalui kita punya adik yang di Mbani. Saya lupa lagi adik biasa dan kita ini maaf. Ya, tapi karena dengan wabah corona ya, oleh perusahaan diminta kembali ke Jakarta. Hingga memang ini mudah-mudahan wabah corona selesai supaya program-program dari kebutuhan kita melalui mereka bisa dibangun. Lalu menyangkut pos di ini, nanti kami berkoordinasi dengan Bupati Manggarai Timur untuk sementara ada pos dibangun, jangan berpikir dulu untuk batas wilayah. Kita berpikir satu dan sama untuk masalah corona ini. Tinggalkan dulu tentang masalah batas wilayah. Itu nanti setelah ini selesai baru kita selesaikan. Baik, saya kira itu Pak Camat Riau. Saya pikir ini sudah beres semua. Saya masih beri kesempatan nanti setelah pertemuan ini mungkin ada hal yang secara khusus langsung dengan Kepala Bapeda dan Sekretaris Bapeda atau dengan tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Pak Segda. Baik, kalau kita sepakat sebelum saya mengakhiri musyawarah ini, saya perlu menyampaikan dengan virus corona ini. Yang pertama, bahwa virus ini hanya bisa berkembang dari orang ke orang. Makanya kita melalui surat edaran, instruksi, himbauan dan sebagainya. Saya perlu tegaskan kembali untuk tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak, minimal 5 orang. Sedangkan untuk kematian kami beri batasan 10 orang. Yang berikut, karena pengembangan virus corona dari orang ke orang, makanya yang menjadi gugus tugas di depan adalah diri kita sendiri. Harus ada kedisiplinan, ada ketaatan. Kalau bilang lebih banyak diam di rumah, pada seluruh masyarakat saya berharap untuk kita ikuti anjuran pemerintah, himbauan pemerintah. Untuk lebih banyak kita di dalam rumah, kecuali ada hal yang sangat penting. Kedua, saya perlu menyampaikan terima kasih untuk partisipasi masyarakat. Saya menilai partisipasi masyarakat ini boleh katakan 90%. Ya, luar biasa. Misalnya apa? Banyak saudara-saudara kita yang di luar itu tidak kembali. Anak-anak mahasiswa kita tidak kembali.
Dan untuk anak-anak mahasiswa, kami sudah siapkan anggaran dan sedang berproses untuk kita bantu mahasiswa-mahasiswa kita asal nada yang lagi aktif kuliah di mana saja, baik di luar Flores maupun di dalam Flores, itu kita akan memberi bantuan sebagai stimulus untuk selama masa virus corona ini. Partisipasi lain yang saya perlu sampaikan, itu ada orang tua dengan kesadaran penuh untuk anaknya atau keluarganya datang dari luar, terutama dari daerah-daerah tersuspek zona merah. Mereka minta itu tidak dikarantina di rumah walaupun tanpa gejala apa-apa. Mereka mengambil inisiatif sendiri kerjasama dengan kepala desa. Mereka karantina terpusat yang biaya makan minum itu menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan desa. Saya pikir ini kebijakan kearifan lokal yang sungguh luar biasa, dengan satu sikap, tekad satu dan sama supaya corona ini tidak sampai mewabah di Kabupaten Ngada. Sama kita semua, mari kita bekerja sama, kita disiplin dan ketaatan yang penuh sambil berdoa agar virus ini segera selesai. Saya minta maaf untuk saudaraku yang beragama lain, tapi untuk saudara-saudariku yang beragama Katolik dan Kristiani, Protestan, kita baru selesai merayakan pesta Paskah. Yesus telah bangkit. Yesus bangkit telah mengalahkan maut. Yesus bangkit telah menyelamatkan kita dari dosa dan penderitaan. Itu artinya Yesus telah bangkit, corona dilenyapkan. Tapi hanya dengan doa. Harus dengan doa. Saya mengajak seluruh masyarakat kita, seluruh agama apapun, mari kita secara pribadi, melalui keluarga, kita berdoa bersama-sama supaya wabah corona ini segera selesai. Ya, kita boleh lihat data itu luar biasa. Ya, sekarang kita sudah secara nasional sudah mungkin 4.000 lebih. Saya kita kondisi terakhir masih 4.000 lebih ya, dan sampai sudah 5.000 lebih ya. Itu angka yang kenaikannya sungguh luar biasa. Rata-rata setiap hari naik 200 sampai 300, 200, 300. Ya, di Ngada ini bersyukur bahwa ODP ada, tapi ODP hanya karena mereka ya mungkin bawa batu pilek, ya ada sedikit. Tetapi kebijakan pemerintah adalah bahwa mereka yang datang dari daerah tersuspek, mereka yang datang dari rumah yang salah satu anggota rumahnya itu positif corona, lalu mereka yang datang dengan gejala-gejala yang ada, misalnya batuk pilek, ada batuk, apalagi tambah suhu tubuh yang tinggi, minta maaf, pemerintah wajibkan itu karantina terpusat di Puri Kisah S Gedung Undangan. Kita siapkan 5 kamar dengan setiap kamar masing-masing 5 tempat tidur, ruangan 5 tempat tidur, itu artinya 25 kamar dan 25 tempat tidur. Kita lengkapkan dengan semua persyaratan, APD dan sebagainya, bahkan sampai dengan makan minum pun itu disiapkan oleh pemerintah. Lalu berikut juga ada tenaga khusus yang kita tempatkan di Puri Kisah, sampai dengan laundry itu ada tenaga itu. Kemudian cleaning service juga kita siap, dan sarana prasarana penunjang lainnya juga disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan kesadaran penuh dan kemauan bersama, mau kerjasama, kita bersama-sama bekerja, saya yakin bahwa wabah corona ini bisa kita atasi. Baik, itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi. Jaga kita tetap sehat, kuat, dan jangan lupa kita berdoa. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan musrenbang ini. Terakhir, untuk Bapak Ibu, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua DPR, pokok-pokok pikiran kami sudah terima. Saya mohon hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administratif itu juga harus segera disampaikan kepada Bupati. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua, para camat, utusan dari semua kecamatan dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, baik yang di Kabupaten Ngada maupun diaspora. Karena informasi dari Jogja ada, saya menyampaikan terima kasih. Terhadap hal-hal berkait corona, saya mohon untuk saudara-saudara saya bisa langsung menghubungi call center di gugus tugas sehingga tidak miss dalam menanggapi hal-hal yang sudah dan yang akan dan yang belum dibuat oleh pemerintah, sehingga semuanya menjadi clear, sehingga dalam penanganan virus corona ini tidak ada beda pemahaman, kita saling sampai lebih-lebih kalau sampai kita salah menyalahkan satu sama lain. Untuk itu terhadap partisipasi semua kita, sekali lagi dari ruangan musrenbang ini saya menyampaikan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya baik, terima kasih Bapak Bupati. Seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Bagi para camat dan utusan kecamatan yang masih memiliki pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan setelah ini secara langsung kepada Bapak Kepala Pemilihan bersama Pak Asenda selaku Ketua TAPD. Selanjutnya kita makan siang. Kita tetap berada di tempat, nanti akan dilayani. Dan sambil makan siang, saya undang seluruh camat atau pejabat yang mewakili camat supaya bergegas menuju aula setda. Ya tentu setelah makan di tempat masing-masing, di ruangannya masing-masing. Setelah itu kita ke aula setda untuk sama-sama menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penurunan stunting serta penandatanganan berita acara musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Karena itu sekali lagi Bapak Pecamat atau pejabat yang mewakili untuk bisa bergegas menuju aula setda. Dan kepada Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Pimpinan DPRD, Bapak anggota Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah yang saat ini berada di aula setda, kami ucapkan selamat menikmati santap siang. Kita sudah disediakan hand sanitizer di masing-masing meja. Monggo. Ya. Sambil santap siang, Bapak Kadif Sosbud akan membacakan berita acara musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Mari silakan Pak Fred. Bapak Ibu peserta musrenbang, sebelum saya membacakan berita acara
Musrembang, saya informasi untuk beberapa hal terkait rembuk stunting. Karena hari ini kita padukan secara Musrembang KKPD dan rembuk stunting. Kira-kira substansi dari rembuk stunting adalah yang pertama, menyepakati 34 sasaran prioritas yang akan menjadi prioritas di 2021 yang kita pilih berdasarkan besaran prevalensi angka stuntingnya dari 25% sampai 49%. Karena sampai saat ini seluruh desa stunting di bawah 50%. Tahun lalu kita sampai 95, jadi tahun ini sudah di bawah 50%. Kemudian yang kedua, menyepakati program dan kegiatan terkait penanganan stunting yang menjadi bagian dari Renja OPD dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD 2021. Prosesnya sudah dilakukan melalui aksi pertama dan aksi perumusan kegiatan aksi kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah desa lokasi prioritas diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk pencegahan stunting. Kemudian yang keempat, pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi gerakan bersama seluruh komponen. Karena berbicara tentang stunting adalah berbicara tentang generasi depan ngada. Yang berikut terkait dengan berita acara hasil kesepakatan Musrembang KKPD tahun 2021, saya bacakan. Pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, telah diselenggarakan Musrembang KKPD Kabupaten Ngada dengan mekanisme live streaming sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dan konferensi pers di sana ke Presiden Bogor tanggal 15 Maret dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Berikut surat edaran Gubernur tanggal 31 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID, surat edaran Bupati Ngada tentang pengaturan dan penyusunan sistem kerja ASN, musrenbang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dan terlampir setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan. Yang pertama, pemaparan materi program prioritas daerah Kabupaten Ngada, program prioritas Provinsi NTT, dan penyampaian pokok pikiran DPRD. Yang kedua, tanggapan dan saran dari peserta Musrembang KKPD tahun 2021 yang disampaikan secara tertulis dan melalui live phone call terhadap materi yang dipaparkan oleh pemateri sebagaimana yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Musrembang KKPD. Maka seluruh peserta Musrembang KKPD Kabupaten Ngada dalam hal ini diwakili pada camat menyepakati: pertama, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan KKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan KKPD tahun 2021 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrembang KKPD tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir KKPD Kabupaten Ngada tahun 2020. Demikian berita acara yang dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Penandatanganan akan dikoordinir lebih lanjut sesuai dengan prosedur pencegahan COVID. Terima kasih.
ya untuk penandatanganan berita acara musyawarah. Yang pertama, PLT Camat Golewa Selatan. Bisa di atas ini saja. Selanjutnya dari Kecamatan Imedie. Pak Imron. Dari Kecamatan Imedie, Bapak Camat. Ya, mari silakan di atas, Bapak. Ya, Pak Miron. Bapak Camat Riung, kami silakan. Bapak Camat Riung. Ya, selanjutnya Bapak Camat Riung. Menyusul Bapak Camat Golewa Barat untuk menandatangani berita acara. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Camat Golewa Barat. Bapak-bapak camat yang ada di luar kami silakan untuk masuk. Selanjutnya Bapak Camat Bajawa sudah ada? Mana Merwin? Cek di luar. Camat Bajawa ada? Tidak ada. Camat Bajawa Utara? On the way. Camat Soa? Camat Emere juga tidak ada. Camat Golewa. OTW, oke. Yang ada sekarang ada camatan? Tidak ada. Oke. Oke. Ini sedang menuju ke awal kita. Karena itu kita break dulu untuk penandatanganan berita acara. Ya, mohon maaf, Bapak Camat tadi yang sudah tanda tangan, kami undang lagi sekali untuk menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Ngada. Tadi Bapak Bupati, Bapak pimpinan DPRD, ya di depan. Oh iya, siap. Siap. Nona Marlin.
Kawal. Oke. Sudah beres. Mas, duluan mau sholat dulu. Silakan Bapak Camat Golewa. Mari menandatangani berita acara. Camat apa lagi yang sudah ada? Nona Marvin. Bapak Camat Riung Barat, mari silakan. Mari, silakan Bapak Camat Riung Barat. Bapak Camat Golewa. Bapak Camat Golewa langsung menandatangani komitmen bersama pencegahan stunting. Bapak Camat Riung Barat, mari silakan. Di sini Bapak. Ya, Bapak Camat Riung Barat langsung menuju plakat komitmen bersama untuk tanda tangan. Camat Bajawa Utara, mari silakan. Di atas Bapak. Mari. Mari Bapak Camat Bandara. Yang mewakili Kecamatan Emere langsung tanda tangan komitmen bersama. Ya, terima kasih Bapak Camat Bandara langsung menandatangani komitmen bersama. Mari Bapak Camat Soa. Mari naik ke atas Bapak Camat Soa. Ya, silakan Bapak Camat Soal langsung menandatangani komitmen bersama pencegahan penurunan stunting. Bapak Camat Cireku sudah ada? Panel One. Bapak Camat Cireku tidak ada? Camat Kolomese? Sudah di siap. Ya, semua sudah di ya. Siap ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD tahun 2021 dan penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Ngada, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara Musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Kami, keluarga besar Bapelitbang Bank Kabupaten Ngada, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Yang pertama kepada Bapak Bupati Ngada yang memberikan dukungan penuh kepada kami untuk melaksanakan live streaming Musrenbang RKPD tahun 2021. Yang kedua, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan DPRD Kabupaten Ngada yang sempat hadir, Bapak Ketua, Bapak Berni Ngembu dan Bapak Aloysius sebagai Wakil Ketua yang sempat hadir dan mengikuti sampai selesai, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ngada yang telah mendukung terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2021 ini secara live streaming.
kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh utusan kecamatan, Bapak Camat dan para utusan kecamatan yang sudah mengikuti dengan baik jalannya live streaming pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 ini. Penyampaian penghargaan dan terima kasih juga patut kami sampaikan kepada bapak-bapak pimpinan perangkat daerah yang sudah mengikuti dengan baik sampai dengan selesai seluruh rangkaian proses Musrenbang RKPD tahun 2021 ini secara live streaming dan secara fisik hadir juga di aula Setda ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga ini secara luar biasa kami keluarga besar Belitbang dan pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan terima kasih kepada Bapak Nano Ribeiro dan kru dari Ngada Picture yang telah memfasilitasi pelaksanaan live streaming Musrenbang RKPD tahun 2021 tingkat Kabupaten Ngada. Terima kasih Pak Nano, dan bagi siapapun yang membutuhkan layanan live streaming untuk agenda rapat maupun pertemuan, silakan kontak langsung kepada Bapak Nano Ribeiro. Ya, dan jangan lupa dengan rendah hati kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan jempol, like, subscribe, dan kalau boleh di-share ke seluruh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.